Udah makan belum? Udah Pak tadi. Ini ruangannya ada yang pupujian. Nah, kita geser dulu karena suaranya nggak kedengeran. Jadi kerja sama AF itu 3 minggu, kurang lebih 1 bulan lah. 3 minggu. Nah, kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 Iya. bulan. Kerja di situ pun kan bukan dari AF, dari teman SMP Pak. Oh, siapa Siapa? teman SMP? Hadi namanya. Hadi. Yang bukan orang Bukan orang situ. orang Jawa Timur itu, yang Pang itu bukan? Bukan. Kalau yang Pang namanya seingat saya Aceng. Seingatnya Aceng. Aceng namanya. Oh. Aceng ya. Itu Aceng. yang anak Pang. Itu yang anak Pang. Ini yang ngajak ketemu AF adalah Yang ngajak ketemu AF. yang ngajak ketemu dengan Oh. AF siapa? Hadi. Hadi itu teman SMP. Saya kan minta Kamu kerjaan. alamatnya mana sih? Alamatnya Gunung Jati, Pak Tangkil. Tangkil Kecamatan Gunung Jati, Heeh. Desa Adi Dharma, Heeh, Tangkil, Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Usia sekarang berapa? 30. Berarti 8 tahun yang lalu umurnya 22. Iya, 22. Kenapa kerja di setim bareng AF hanya 1 bulan? 3 minggu. Emang nggak cocok aja Pak. Maksudnya dalam perihal maksudnya pembayaran. Oh, Bayarannya karena nggak gajinya cocok. Iya. dianggap kecil. Iya, nggak cocok. Emang berapa sih gajinya waktu itu? waktu itu sistemnya ini sih Pak, sistemnya bagi hasil Pak. Oh, sistemnya bagi Nah, hasil. jadi kan kalau sepi kan sistem bagi hasil kan kita nggak dapat pendapatan. Oh, nggak dapat pendapatan kalau sepi. Iya, kalau sepi. Oh, sistemnya bagi hasil, Bagi hasil. sehingga Saya memutuskan pas 1 bulan ya saya keluar. 1 bulan keluar. Iya. Oh, jadi 1 bulan keluar dari situ 1 Keluar bulan. dari situ. Oke, keluar dari situ 1 bulan, tapi nggak bertengkar dengan AF. Nggak ada pertengkaran. Nggak bertengkar dengan AF. Nggak bertengkaran. Kemudian pertanyaan saya, betulkah ada peristiwa bahwa waktu itu ada anak yang kerja di STEM, kemudian mendapat serangan lah ya dari anak-anak muda di sekitar SMP 11 itu karena anak setimnya bawa cewek. Kalau itu saya dengernya pas posisi kejadian AF sama anak Pang itu bawa perempuan kan, saya posisinya nggak masuk kerja Pak. Oh, enggak. Nggak ada di situ, nggak masuk kerja. Tapi sudah AF posisi. cerita. Tapi posisinya sudah kerja. Sudah kerja posisinya. Sudah jadi karyawan. Sudah jadi karyawan. Jadi waktu kejadian itu status Dede sudah karyawan. Sudah karyawan. Cuman saya nggak berangkat kerja. Oh, kenapa nggak berangkat kerja? Lagi nggak berangkat, lagi nggak enak badan Pak. Oh, lagi nggak enak Iya. badan. Cuman diceritain dari AF itu juga. Oh, diceritain Cerita jadi AF. dari AF pernah dipukulin Oh. situ. Oh, diceritain dari Iya. AF, pernah dipukulin. Iya. Oh, gitu ya. Terus kemudian tidak tahu ya, tapi tahu peristiwa itu. Peristiwa itu taunya kan dari AF Pak. Cerita dari AF. AF menceritakan. Menceritakan ke saya. Ada anak-anak SMP Ada 11. anak SMP 11, Ada yang bawa cewek. ada yang bawa cewek, yaitu Aceng itu yang bawa cewek itu. Aceng yang bawa ya, cewek. umumnya Oh. anak Pang itu. Aceng yang bawa cewek. Aceng yang bawa cewek, anak Pang. Anak Pang. Ke situ. Aceng kerja nggak di situ? Kerja sama Pak. Kan empatan di situ Pak. Saya, Aceng, Hadi, sama AF. Tapi Aceng itu anak Pang. Anak Pang. Oh, Aceng itu anak Pang ya? Anak Pang. Nggak jelas sih rumahnya di mana juga saya nggak tahu. Oh, rumahnya di mana-mana? Nggak tahu. Nggak Emang tahu. anak Pang, anak jalanan lah. Oh, anak Iya, jalanan. anak jalanan lah. Oh. Kemudian tapi besoknya setelah malamnya ada peristiwa kamu kerja? Saya kerja posisinya Pak. Kerja. Saya kerja. Kerja. Waktu kerja itu dapatlah cerita. Dapat cerita ya, intinya sih Pak, peristiwa itu sebenarnya anak-anak ngumpul di situ, nongkrong di situ, pelemparan batu, sebenarnya itu nggak ada Pak. Sebentar dulu, itu dulu apa namanya, kamu besoknya kerja lagi. Oh iya, besoknya kerja. Kerja lagi. Nah, kemudian kerja lagi normal. Normal Pak. Nah, dari penyerangan itu ke kamu berhenti berapa hari? Dari penyerangan berhenti berapa hari? 1 hari doang sih Pak kayaknya Pak. 1 hari? 1 hari. Berhenti. Berhenti kerja. Setelah penyerangan itu kamu kerja? Setelah penyerangan itu saya kerja Pak. Setelah kerja itu kamu berhenti? Setelah kerja ya saya berhenti Pak. Langsung berhenti. Karena dianggap kerja di situ duitnya nggak jelas. Nggak jelas karena posisinya kan bagi hasil. Oke, dudukin bagi hasil. Kerja setelah kamu nggak kerja di situ, kamu kerja di mana?
Saya ke cucian lagi Pak, kecucian motor biasa Pak. Di? Khusus motor di daerah Samadikun Pak. Oh, di daerah Samadikun. Ya cuman bukan Samadikun sih, masuknya CUDP sebelum lah, sebelum Samadikun daerah CUDP. Daerah CUDP sebelum Samadikun. Sebentar doang itu juga Pak. Sebentar. Terus setelah sebentar itu saya ngerantau Pak, langsung Pak. Ngerantau ke Makassar, ke saudara. Berapa hari? Ke Makassar kayaknya 2 bulan Pak. 2 bulan. Oke. Dari Makassar merantau 2 bulan terus kemana? Terus pulang ke kampung, ke Tangerang Pak. Ke Tangerang. Ikut teteh. Dari Tangerang balik lagi Cirebon? Enggak balik Pak. Maksudnya ngerantau dulu sampai setahun baru pulang. Setahun pulang. Pulang lagi tahun berapa? Pulang ya tahun 2018 itu saya baru di rumah. 2018 Lebaran saya pulang. Nah enggak, maksud saya adalah peristiwa penangkapan anak-anak itu dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan itu berapa lama dari kamu berhenti? Dari peristiwa itu kejadian seminggu dah Pak. Kayaknya seminggu saya baru berhenti Pak. Seminggu? Setelah jadi saksi itu seminggu. Oke, sebentar dulu. Kan kamu setelah kamu diserang, Aibnya kan cerita besok. Setelah itu kamu berhenti kerja. Masih kerja dulu Pak. Masih lama. Masih kerja, masih lama. 2 minggu 3 mingguan. Ya 2 minggu 3 mingguan ada. Oke, 2 minggu 3 mingguan kerja. Nah, kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi masih kerja. Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja Pak posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Pina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya Pak. Nggak tahu. Oke. Sebelumnya nggak tahu. Pada waktu kejadian nggak tahu. Nggak tahu. Sehari setelah kejadian kamu tahu? 2 hari setelah kejadian saya tahunya Pak. 2 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian tahu. Kemudian tahunya dari mana? Tahunya ya dengar aja Pak, dari orang, maksudnya ada kecelakaan gitu. Masih ada kecelakaan. Iya, ada kecelakaan, maksudnya dengar gitu. Oh, dengar aja. Ya, bukan ada sengaja orang memberitahukan. Bukan Pak. Oh, hanya dengar aja. Hanya dengar aja. Oh, hanya dengar aja ada kecelakaan. Dari orang lain. Dari orang lain, dari dengar orang. Kemudian kamu bisa menjadi saksi di BAP yang diambil di atas sumpah. Itu baru pertama dalam sejarah hukum Indonesia. BAP diambil di atas sumpah. Siapa yang ngajak jadi saksi? Aib sih. Aib. Ngajak jadi saksinya setelah penangkapan hari Rabu tanggal 28, 29, tanggal 30 atau sebelum? Sesudah penangkapan Pak jadi saksinya. Setelah penangkapan jadi saksi. Setelah penangkapan jadi saksi. Oke, setelah mereka ditangkap jadi saksi. Iya. Saksi. Berapa hari setelah penangkapan jadi saksi? Kurang lebih 2-3 hari lah Pak. 2-3 hari setelah penangkapan jadi saksi. Jadi saksi. Oke. Ceritanya gimana Aib ngajak kamu jadi saksi? Ya awalnya kan malam Pak. Sekitar jam berapa saya lupa. Cuman malam Aib nelpon saya, "Dek, anterin saya ke Polres yuk." Oke. Kamu posisi di mana waktu? Posisi itu? Di rumah. Di rumah yang di mana? Di rumah yang di Cirebon Pak, di Tangkil. Oh, yang di kabupaten itu, yang di Tangkil. Iya, yang di Tangkil. Ditelepon sama Aib. Ditelepon sama Aib. Aib udah punya telepon. Udah punya. Nomornya masih ingat nggak sama sekarang? Enggak tahu sama sekarang. Oke, yang jelas waktu itu Aib punya nelpon. Teleponnya gimana? Dek, anterin saya yuk ke Polsek katanya. Mau ngapain Aib? Ya udah anterin aja katanya. Anterin, ya udah anterin, saya anterin ke dalam. Setelah di dalam ya di luar, sebelum masuk ke BAP, di luar kan ada saya, Aib sama Rudiana. Nah, cuman saya tanya ke Aib, mau ngapain di sini? Oh, di telepon diajakin ke Polres. Di teleponnya malam. Jam sekitar jam 7, setengah 7 lah Pak. Jam itu juga kamu jalan? Iya, jalan Pak. Langsung? Iya, saya kan mikirnya kan Aib kan nggak tahu daerah, nggak terlalu apal daerah Cirebon Pak. Kan orang rantau kan mikirnya. Ya saya antar ke sana. Oh, langsung dia minta diantar ke Polres. Oh, dia bilangnya minta diantar ke Polres. Iya, minta diantar dulu ke Polres. Setelah dia diantar ke Polres, terus apa yang dilakukan? Ya, saya tanya, mau ngapain ke sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa kata saya? Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja kata.
diikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aep jadi saksi. Iya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aep yang ngomong ke kamu. Ya, Aep sama Pak Rudiana juga ngomong. Oh, Aep dan Pak Rudiana. Iya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aep dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aep minta kamu diantar. Iya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aep dan Pak Rudiana. Ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aep, Pak, bukan saya, Pak. Oh. Jadi sudah ada Aep dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Ya. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di Polsek itu. Oh, jadi Aep sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu, Kak, kalau misalkan kenal sebelumnya sama Pak Rudiana. ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aep kan bercanda maksudnya. Nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita sudah dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah. Saya enggak pernah lihat. Hanya stafnya itu kan? Hanya stafnya. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa maksudnya. Sudah di dalam kan ya. Kamu bukan terposisi terdakwa, bukan posisi tersangka. Cuman saya bingung, sebelumnya saya takut, ada rasa takut ada rasa kan saya takut. Kan istilahnya nggak ngerti hukum, Pak. Oke, nggak ngerti hukum, kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu gimana. Nah ya itu makanya, Pak, saya makanya ungkapin di sini ya karena saya mikirnya bahwa saya nggak pernah tahu peristiwa itu sama sekali. Oke, kamu diminta jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aep. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong segerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. Siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomongin itu kan pertama Aep ngasih tahu, Pak. Oh, yang ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aep sama Rudiana ngasih tahu ke saya, Pak. Dua-duanya.